Surat dari rumah. Aku tak pernah benar-benar mengerti arti kata pulang sampai hari itu. Namaku Aditya, usiaku sekitar 42 tahun, seorang arsitek freelance di kota besar yang lebih akrab dengan denah bangunan daripada denah hidup sendiri. Sudah lebih dari 20 tahun aku meninggalkan kampung halaman. Rumah yang kecil yang dulu kupikir terlalu sempit untuk impianku. Dan aku memang tidak pernah kembali. Tidak saat ayahku meninggal, tidak saat adikku menikah, bahkan tidak saat ibuku meminta untuk datang saat ulang tahunnya ke-60. Entah kenapa, waktu itu aku merasa dunia terlalu luas untuk melihat ke belakang. Sampai akhirnya pagi itu datang sepucuk surat dengan tinta tangan yang sudah mulai gemetar dari adikku, Rina. Isinya cuma satu kalimat. Ibu sakit keras. Mungkin ini saatnya kau pulang sekali saja. Surat itu seperti hantaman keras ke dadaku, membuka pintu-pintu kenangan yang telah lama kukunci rapat. Aku tidak langsung menjawab. Aku diam 3 hari. Hari keempat aku memesan tiket kereta, membawa koper yang sudah lama tak digunakan, dan sepatu tua yang dulu kubeli saat pertama kali hijrah ke kota. Aku tak tahu apa ini perjalanan pulang atau perjalanan penembusan. Tapi yang ku tahu, aku harus berangkat. Kereta melaju melewati sawah-sawah, gunung, dan desa-desa kecil. Aku duduk di pojok jendela, menatap luar tanpa bicara. Setiap stasiun yang kulewati seperti mengerus ego yang selama ini kubanggakan. Tiba-tiba semua jadi tampak kecil. Impian, jabatan, proyek besar, semua tak sebanding dengan satu hal yang sekarang terasa sangat mahal. Kesempatan untuk bertemu ibu sebelum segalanya terlambat. Di kereta itu aku baru sadar, rumah bukan tempat yang kita tinggalkan, tetapi yang tetap menunggu kita meski telah lama pergi. Kemudian aku sampai di rumah yang sunyi. Saat aku turun dari kereta dan menginjakkan kaki di tanah kampung halaman, angin yang berhembus terasa berbeda, seolah membawa bisikan-bisikan masa lalu yang belum selesai. Jalan setapak dari stasiun rumah masih sama. Batu-batu kecil yang dulu kulewati dengan sepeda BMX waktu kecil kini terasa asing di bawah sepatu kulitku. Toko-toko kecil, warung kopi, bahkan warung Bu Rasti yang dulu sering kupakai untuk ngutang jajan masih ada. Hanya saja lebih tua dan lebih sunyi. Aku berjalan melewati lorong-lorong gang sempit, membawa koper yang terasa lebih berat dari biasanya. Bukan karena isi barang, tetapi karena beban kenangan. Di ujung gang itu berdirilah rumahku. Kecil, dindingnya sudah kusam, cat putihnya pun sudah mengelupas. Teras depannya kosong, pohon jambu di halaman masih berdiri kokoh. Pohon yang kutanam bersama ayah dulu saat aku duduk di bangku SD. Aku diam beberapa saat, lalu mengetuk pintu. Suara langkah mendekat, pintu terbuka. Di baliknya berdiri adikku, Rina.
Wajahnya berubah lebih dewasa, lebih tegas, tapi mata itu masih sama, mata yang dulu menangis saat aku pergi tanpa pamit. Kami hanya saling pandang, tak ada pelukan, tak ada sapaan hangat, hanya keheningan yang terasa seperti jeda panjang yang terlalu lama. Akhirnya, ia berkata pelan, "Ibu di kamar sudah menunggu sejak tadi pagi." Aku mengangguk, kemudian masuk ke dalam rumah, melewati ruang tamu dengan sofa yang masih sama, hanya warnanya yang kini lebih pudar. Melewati rak buku penuh debu, melewati foto-foto keluarga yang digantung di dinding, potret kecil kebahagiaan yang dulu pernah kumiliki, namun kutinggalkan. Lalu aku tiba di kamar ibu. Ia terbaring di ranjang, tubuhnya kurus, rambutnya sebagian telah memutih, tapi wajah itu masih lembut. Matanya masih mengenalku meski samar. Saat melihatku, ia tersenyum. Sebuah senyuman yang membuat dadaku sesak. Aku duduk di sampingnya, menggenggam tangannya yang lemah. Tak ada kata-kata, hanya genggaman itu yang berkata, "Akhirnya kamu pulang, Nak." Dan di ruangan itu, waktu seperti berhenti. Semua kesalahan masa lalu, semua kepergian, semua luka, seolah diredam oleh satu senyuman. Malamnya, rumah itu terasa hening. Tak ada tawa, tak ada obrolan di meja makan seperti dulu. Hanya suara jam dinding dan jejer angin yang menyelinap dari jejalah jendela. Aku berdiri di halaman, menatap langit, bertanya dalam hati, apakah rumah ini masih mengenaliku? Seperti ibu yang mengenaliku. Tapi mungkin bukan rumah yang berubah. Mungkin akulah yang terlalu lama pergi, hingga lupa cara merasa dekat dengan tempat yang pernah kupanggil rumah. Malam itu aku tidur di kamar lamaku, kamar dengan poster-poster sepak bola yang sudah menguning. Di meja masih ada buku harian kecilku tertutup debu. Aku membuka halaman pertama, tertulis tanggal 12 Januari tahun 1998. Hari ini ayah marah lagi. Aku ingin cepat besar dan pergi jauh dari sini. Ku baca kalimat itu dan aku tahu ini bukan sekedar kepulangan. Ini adalah perjalanan untuk berdamai dengan masa lalu, dengan keluarga, dan dengan diriku sendiri. Kemudian dinding yang berbicara. Pagi hari di rumah itu terasa berbeda. Pagi hari ini di rumah itu terasa berbeda. Matahari masuk perlahan lewat jendela kamar, menyinari debu-debu yang menari di udara, seolah menghidupkan kembali memori yang lama tertinggal. Aku berjalan pelan ke ruang tengah. Di sana, dinding-dinding rumah seperti sedang berbicara padaku. Satu persatu foto keluarga tergantung rapi, meski kusam dan mulai retak di sudut-sudutnya. Ada foto ayah saat menggunakan seragam dinas polisi. Wajahnya tegas, namun matanya tampak letih. Ada foto ibu memelukku saat aku lulus SD. Senyumannya lebar,
seperti hari itu adalah hari yang terbesar dalam hidupnya. Lalu foto berempat ayah, ibu, aku dan Rina di depan pohon jambu dengan wajah yang masih penuh harapan. Tapi tak ada satupun foto setelah aku pergi, seolah-olah rumah ini ikut berhenti mencatat waktu sejak aku meninggalkannya. Aku mendekat ke meja kecil di sudut ruang tamu. Di situ ada album-album lama penuh lembaran dan memori. Aku membuka satu persatu, lembar demi lembar. Hidupku yang dulu tersusun rapi di sana. Saat aku mengikuti lomba menggambar di taman kota. Saat Rina sakit demam berdarah dan aku duduk menemaninya malam-malam. Lalu aku berhenti pada satu halaman foto ulang tahunku yang ke-17 tahun. Hari itu aku bersumpah akan pergi sejauh mungkin dari rumah ini. Karena hari itu ayah membentakku di depan teman-temanku karena impianku menjadi seniman dianggap tidak masuk akal. Dan di sanalah luka itu mulai. Tapi kini setelah semua tahun berlalu, apakah semua luka itu masih layak dipelihara? Aku menutup album perlahan. Dinding-dinding ini tak hanya menyimpan gambar, tapi menyimpan waktu dan mungkin penyesalan saat aku berdiri di hadapan foto ayah. Aku berbisik pelan. Aku tahu, ayah, aku juga salah. Dan entah kenapa dinding itu terasa lebih tenang. Seolah-olah rumah ini perlahan menerima kehadiranku kembali. Bukan sebagai pelarian, tapi sebagai anak yang akhirnya pulang. Kemudian kenangan di bawah pohon jambu. Pagi itu, matahari menyinari halaman rumah dengan hangat yang lembut. Aku mendorong kursi roda ibu keluar dari kamar. Ia memintanya sendiri. Katanya, bawa aku ke pohon jambu. Sudah lama aku tidak duduk di sana. Dan untuk pertama kalinya sejak aku pulang, ia menyebut namaku dengan nada penuh cinta. Pohon jambu itu berdiri di ujung halaman, rindang dan juga kokoh. Di bawahnya ada kursi semen retak yang dulu ayah buat dari sisa material bangunan. Aku masih ingat waktu kecil duduk di situ, makan jambu yang baru kupetik langsung dari ranting. Dulu kami sekeluarga sering berkumpul di bawah sini. Ayah duduk membaca koran, sedangkan ibu menyiapkan teh manis. Aku dan Rina bermain petak umpet. Kini hanya aku dan ibu yang menatap ke langit, lalu ke batang pohon itu. Ia menatap ke langit, lalu ke batang pohon. Lihat, masih kuat pohon ini. Dulu kau yang tanam benihnya, katanya. Aku hanya tersenyum kecil. Ayah yang menggali lubangnya, tapi kau yang memilih tempatnya. Selanjutnya, lalu kami diam, hanya ditemani suara daun bergesek. Beberapa menit berlalu. Ibu berkata pelan, "Kau masih marah pada ayah ya?"
Pertanyaan itu membuatku menunduk. Aku tak langsung menjawab, karena jawabannya tidak sederhana. Karena bukan hanya kemarahan, ada kecewa, luka, dan perasaan yang tidak pernah dimengerti. Ayah selalu ingin aku menjadi seperti dia, disiplin, tegas, kaku. Namun, aku lebih senang melukis, menggambar, berimajinasi, dan baginya itu bukan pilihan hidup, itu buang-buang waktu. Saat aku memutuskan kuliah di seni rupa, dia tidak datang ke wisudaku. Dia bilang, anak laki-laki harus punya tujuan, bukan mimpi kosong. Sejak itu, aku tidak pernah lagi pulang. Sampai hari dia meninggal, aku bahkan tidak ikut untuk menghantarnya. Aku terlalu keras, ya? Tanya ibu tiba-tiba. Aku menoleh, tidak bu. Justru ibu yang selalu lembut. Tapi terkadang kelembutan tak cukup untuk meredakan kemarahan seseorang. Ujarnya lirih kembali diam. Angin bertiup lebih kencang. Daun-daun jambu berkuburan di antara kami. Ibu menggenggam tanganku pelan. Ayah bukan tak sayang padamu, dia hanya ingin tahu cara menunjukkannya. Dia hanya tidak tahu cara menunjukkannya. Aku menatap ibu. Matanya masih menyimpan banyak kesedihan. Dan hari itu, di bawah pohon jambu yang dulu jadi saksi tawa masa kecilku, aku belajar satu hal. Kadang orang tua mencintai dalam bahasa yang berbeda, tetapi cinta tetaplah cinta. Meski tak selalu terasa hangat. Sebelum mendorong ibu kembali ke dalam rumah, aku petik satu jambu dari pohon kecil, tapi manis. Ibu menggigitnya sedikit, rasanya seperti dulu. Aku hanya tersenyum. Aku hanya tersenyum karena hari itu aku kembali mencicipi manisnya kenangan yang selama ini kutinggalkan. Lalu ibu bertanya padaku, luka apa yang membuatmu yang belum sembuh? Hari itu hujan turun pelan-pelan. Bukan hujan deras yang mengamuk, tapi rintik-rintik yang jatuh perlahan. Seperti kenangan yang datang satu-satu, tak diundang, tapi juga tak bisa dihindari. Aku duduk di ruang makan, memandangi cangkir teh yang sudah dingin di seberang meja. Rina duduk menunduk, memainkan sendok tanpa suara. Keheningan kami bukan keheningan yang nyaman. Itu adalah jeda panjang penuh luka yang belum pernah dibicarakan. Sampai akhirnya ia berkata tanpa menatapku, "Kau tahu, Mas, waktu ayah meninggal, ibu tidak menangis. Tapi malam-malam dia duduk di kursi ini sendirian berjam-jam. Aku hanya diam. Dan waktu ibu pingsan untuk pertama kalinya karena tekanan darah tinggi, aku yang menggendong dia ke puskesmas, bukan kau." Suaranya bergetar. Waktu rumah ini butuh diperbaiki, aku yang mencari pinjaman pada saat itu. Waktu aku menikah, kau bahkan tidak mengirim pesan, bahkan tidak sekedar bertanya kabar. Aku menatapnya, dan dalam hening itu aku merasa kecil, sangat kecil. Aku tak tahu kau punya luka, Mas. Aku tahu kau kecewa pada ayah.
Tapi kami juga punya luka, dan luka kami bertambah ketika kau memilih pergi bukan tinggal. Kata-katanya seperti hantaman perlahan tapi dalam. Ibu menunggumu bertahun-tahun, tapi aku yang ada di sini. Aku yang melihat dia menyiapkan 2 piring makan meski tahu kau tak akan datang. Aku menunduk, tak mampu berbicara karena semuanya yang dikatakannya benar. Kau tahu apa yang paling menyakitkan? Selanjutnya, bukan karena kau pergi, tapi karena kau tak pernah bilang kenapa. Dan saat kau kembali, kau datang seolah semuanya bisa diperbaiki begitu saja. Aku ingin menjelaskan, ingin berkata bahwa aku juga menderita, bahwa aku juga hidup dalam bayang-bayang. Tapi di hadapan luka yang dirawat begitu lama oleh Rina dan ibu, semua pembelaan terasa egois. Maaf, hanya itu yang keluar dari mulutku. Aku tak tahu harus bilang apa. Aku hanya takut pulang dan tak diterima. Takut melihat kenyataan bahwa aku benar-benar telah mengecewakan kalian. Rina menatapku untuk pertama kalinya. Hari itu, mungkin kau memang sudah mengecewakan kami. Tapi aku juga tahu, Mas, kau tak pernah bisa menutup luka kalau tidak dibersihkan dahulu. Dia bangkit, mengambil cangkirnya, lalu pergi ke dapur. Aku tetap duduk di kursi itu, mendengar suara air mengalir dari wastafel. Di luar, hujan masih turun. Tapi kali ini aku tak merasa sendiri, karena meskipun perlahan, luka itu akhirnya disebut. Dan mungkin setelah hari ini kami bisa belajar menyembuhkannya bersama. Surat yang tak pernah terkirim. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Suara hujan telah terhenti, tapi pikiranku tetap gaduh. Aku bangkit dari ranjang dan berjalan pelan-pelan menuju kamar lamaku. Kamar itu masih seperti dulu. Poster-poster yang kusukai masih tertempel, meski sudut-sudutnya mengelupas. Buku-buku pelajaran lama, sketsa yang kusimpan di bawah meja, bahkan baju SMP ku masih tergantung di lemari kayu, seakan-akan menunggu tubuh kecilku yang tak akan pernah kembali. Aku membuka laci bawah meja. Di dalamnya ada sebuah kotak kayu. Aku mengenalinya. Itu adalah kotak tempat ibu menyimpan surat-surat kwitansi dan potongan koran. Tiba-tiba dadaku berdebar. Perlahan aku membukanya, dan di sana aku temukan tumpukan kertas 2 surat, puluhan, semua ditulis tangan. Di amplopnya tertera namaku untuk Aditya. Ku tarik satu dan kubaca. Kepada anakku, hari ini rumah bocor, tetapi ibu tetap semangat. Rina bantu jemur pakaian. Ibu harap kau sehat di kota. Makan yang teratur ya, Di. Ibu rindu. Hari ini lebaran. Ibu buat ketupat, obor, dan rendang favoritmu. Tapi kau tak pernah datang. Tak apa-apa, nak. Ibu doakan kau dari jauh. Satu surat lain lagi. Hari ini ulang tahunmu. Ibu ingat kamu suka kue coklat buatan sendiri. Ibu tetap membuatnya meski hanya ibu dan Rina yang memakannya.
Semoga kau bahagia dimanapun. Aku membacanya satu demi satu. Tanganku gemetar, air mataku jatuh tanpa izin. Semua surat ini tak pernah dikirimkan, entah karena ibu tak tahu alamatku atau karena ia tahu aku tak akan membalasnya. Tetapi ibu tetap menulisnya tahun demi tahun. Bahkan di surat terakhir tulisannya mulai bergetar. Cinta pudar, tulisannya tidak rapi, tapi tetap ada satu kalimat yang muncul di setiap akhir. Ibu sayang Aditya, pulanglah kapan-kapan. Malam itu aku duduk di lantai di tengah tumpukan surat, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku aku merasa dicintai. Bukan karena aku hebat, bukan karena aku berhasil, tapi karena aku anaknya. Itu saja. Dalam dunia yang keras, yang selalu menuntut kita jadi lebih dan lebih, ibu adalah satu-satunya yang tak pernah meminta aku jadi orang lain. Ia hanya ingin aku pulang. Di malam itu aku benar-benar pulang, bahkan hanya secara fisik, tapi seluruh hatiku akhirnya kembali. Permintaan maaf yang terlambat. Pagi itu, rumah terasa sangat sunyi, seperti menunggu sesuatu atau seseorang. Aku duduk di sisi ranjang ibu. Tubuhnya tampak lebih lemah dari yang kemarin. Matanya tertutup. Napasnya pelan, seperti ditarik langsung dari batas kesadaran. Rina duduk di kursi sudut ruangan, menatap kami dalam diam. Sejenak, aku merasa seperti anak kecil lagi, duduk menunggu ibu bangun dari tidur siangnya. Tetapi kali ini berbeda. Kali ini aku tahu waktu kami terbatas. Aku menggenggam tangan ibu dingin, tapi masih ada denyut, masih ada kehidupan. Aku menarik napas dalam-dalam. Bu, aku tahu ibu mungkin tidak bisa dengar, ucapku pelan, tapi aku tetap mau bicara. Suaraku gemetar, tapi aku teruskan. Aku minta maaf karena pergi, karena membiarkan ibu menunggu terlalu lama, karena membiarkan Rina memikul semua sendiri. Aku pikir aku pergi untuk mencari kebebasan, tapi ternyata yang kutinggalkan justru tempat paling damai yang pernah kumiliki. Aku salah, Bu, salah besar, dan aku terlalu sombong untuk mengakuinya. Aku mencium punggung tangannya, tapi sekarang aku pulang. Bukan hanya badanku, tetapi hatiku juga, Bu. Ibu masih diam, matanya tertutup, tapi air matanya mengalir di pelipisnya, pelan tapi nyata. Dan itu cukup untuk tahu bahwa kata-kataku sampai padanya. Rina menangis di sudut ruangan. Aku tak menoleh padanya, karena momen itu hanya aku dan ibu. Dunia seolah berhenti, waktu seperti menunda detiknya. Aku janji, Bu, setelah ini aku tidak akan pergi lagi. Aku akan tinggal menjaga rumah ini, menjaga kenangan ini, menjaga semuanya. Napas ibu berat, tapi di ujung-ujungnya ada senyuman kecil lemah namun indah. Dan dengan senyuman itu, ia membuka mata perlahan-lahan menatapku penuh cinta. Kau pulang, Nak. Itu cukup. Kata-kata terakhir itu keluar seperti bisikan sebelum ia kembali memejam. Tapi
Tapi aku tahu sesuatu dalam diriku telah berubah selamanya. Hari itu aku tidak hanya memaafkan masa lalu, tetapi juga memaafkan diriku sendiri, karena kadang permintaan maaf yang terlambat bukanlah penyesalan, tapi tentang keberanian untuk mengucapkannya sebelum semuanya benar-benar terlambat. Di antara dua makam, langit abu-abu menggantung berat di atas pemakaman kecil di pinggir desa. Tanah masih basah, bunga-bunga segar terletak di atas dudukan tanah merah. Di sanalah aku berdiri di antara dua makam itu, satu milik ayah dan satu lagi milik ibu. Aku berdiri diam, membawa dua batang mawar putih di tangan. Angin menggerakkan pucuk-pucuk pohon kemboja, menaburkan kelopak bunga yang jatuh pelan-pelan ke tanah. Rina berdiri di belakangku, menggunakan kerudung hitam sederhana. Ia tidak berkata apa-apa, tak perlu. Hari itu, kesedihan kami tak butuh suara. Aku meletakkan satu mawar di atas makam ibu, lalu berlutut di depan nisan ayah. Aku tahu sekaranglah, bisikku. Aku tahu bahwa semua bentakanmu dulu adalah cara mencintaiku. Aku tahu kau tak sempurna, tapi aku juga tidak. Aku minta maaf. Karena pergi, karena marah, karena membenci terlalu lama. Angin berhembus pelan. Aku pulang dan aku akan tinggal di rumah ini, di tanah ini, karena inilah akar yang selama ini kucabut sendiri. Mataku menatap dua batu nisan itu, dua nama yang membentuk siapa diriku, dua cinta yang meski tak selalu hangat tetapi melingkupi hidupku. Dengan berjalan mendekat, meletakkan bunga di antara kedua makam tersebut. Mereka pasti bangga, katanya pelan. Aku hanya mengangguk, tak mampu menjawab, karena tenggorokanku tercekat dan dadaku penuh sesak. Kami duduk berdua di bangku kecil dekat pagar makam. Langit mulai cerah, burung mulai terdengar. Dalam diam aku berpikir, mungkin hidup bukan tentang seberapa jauh kita pergi, tetapi seberapa berani kita untuk kembali. Dan hari itu, di antara dua makam, aku tidak hanya kehilangan orang tua, aku juga menemukan kembali diriku yang hilang. Jalan kenangan. Beberapa minggu telah berlalu sejak ibu dimakamkan. Rumah ini yang dulu terasa asing, kini mulai terasa seperti milikku kembali. Setiap pagi, aku bangun dengan cahaya matahari yang menembus tirai tipis. Jendela kamarku yang lama dulu, aku ingin lari dari ruangan ini. Sekarang, aku ingin membangunnya ulang. Hari itu aku membuka jendela lebar-lebar. Udara pagi masuk menyegarkan di luar. Halaman rumah masih dipenuhi daun-daun kering. Aku mengambil sapu lidi dan mulai menyapu. Setiap gerakan terasa seperti bentuk penghormatan kecil untuk mereka yang telah tiada. Di bawah pohon jambu, aku membersihkan bangku semen. Aku potong ranting yang terlalu rendah. Kupangkas daun kering. Tak lama,
Rina datang membawakan putih hangat. Kami duduk berdua, tak bicara banyak, tapi kali ini keheningannya hangat. Aku akan tinggal di sini, kataku pelan. Rina menoleh terkejut. Kau yakin? Ya, rumah ini butuh seorang untuk menjaganya. Kenangan ini tak boleh hilang. Sejak hari itu, hidupku berubah perlahan. Aku tak lagi mengejar proyek besar atau kota besar. Aku mulai menggambar lagi, tapi bukan gedung pencakar langit. Aku menggambar rumah, rumah-rumah kecil, rumah-rumah sederhana, rumah-rumah yang penuh makna. Aku buka jasa arsitek kecil di desa, membantu tetangga memperbaiki atap, merancang ulang dapur mereka. Dan perlahan aku dikenal kembali, bukan sebagai orang kota yang pulang karena ibunya meninggal, tetapi sebagai Aditya, anak dari Pak Darsono dan Bu Sri, yang kini tinggal kembali di rumah warisan mereka. Sore hari aku sering berjalan kaki ke pasar, melewati jalan kecil yang dulu kulalui saat berangkat sekolah. Anak-anak menyapaku, orang-orang tersenyum. Jalan yang dulu terasa sempit dan menyesatkan kini terasa penuh kehidupan. Karena bukan jalan yang berubah, tapi aku. Dan setiap langkah aku mengenang masa lalu. Bukan dengan rasa sakit, tapi dengan rasa yang lebih bersyukur. Bahwa meski aku pernah terlambat pulang, aku masih diberi kesempatan untuk memperbaiki. Dan kesempatan itu adalah anugerah terbesar dalam hidupku. Langkah terakhir. Pagi itu, aku bangun lebih awal dari biasanya. Langit belum sepenuhnya terang. Udara masih lembab dan sisa-sisa embun. Di cermin, kulihat wajahku sendiri dengan garis-garis halus yang tak pernah kusadari sebelumnya. Tapi ada ketenangan baru di sana. Aku menggunakan kemeja lama yang pernah ibu jahitkan sendiri untukku. Warnanya biru sedikit pudar, tapi pas di tubuhku. Aku keluar rumah, berjalan menyusuri jalan kecil menuju pasar. Di sepanjang jalan, aku melihat hal-hal sederhana yang dulu tak pernah kupedulikan. Nenek menjajankan gorengan di tikar kecil. Anak-anak sekolah bersepeda sambil tertawa. Seorang bapak menempel ban di pinggir ogang. Semua itu kulihat sebagai hal yang biasa. Kini kulihat sebagai kehidupan yang penuh makna. Aku membeli beberapa bahan makanan, menyapa para pedagang. Mereka mengenaliku bukan lagi sebagai orang yang datang dari kota, tapi sebagai bagian dari mereka. Saat pulang, aku melewati SD tempatku dulu belajar. Di pagar, beberapa anak menggambar di kertas karton. Aku berhenti menatap mereka. Salah satu anak menoleh kepadaku. Om, bisa gambar? Aku tertawa kecil. Sedikit, ucapku. Anak itu memberiku spidol. Tanpa sadar aku duduk di lantai semen dan mulai menggambar bersama mereka. Garis sederhana di lingkaran kecil, rumah, pohon, matahari. Lalu aku menulis satu kata di bawah gambar tersebut. Pulang. Anak-anak bertanya, itu apa om? Aku menjawabnya pelan, itu rumah, tempat semua cerita dimulai dan semua cerita berakhir. Saat itu, aku melanjutkan perjalanan. Matahari mulai naik tinggi. Daun pohon jambu di dalam rumah pun ikut juga bergoyang pelan. Dan aku tahu, meski ibu dan ayah telah tiada, meski banyak yang telah berubah, tapi satu hal tetap sama. Rumah ini akan selalu menjadi tempat untuk kembali. Dan langkah terakhirku hari itu bukanlah akhir, tapi awal dari hidup yang baru, yang lebih jujur, lebih damai dan sederhana.
Karena dalam hidup kadang kita perlu tersesat agar bisa menemukan jalan kembali pulang. Tamat.